suatu kasus di mana Andika mengembangbiakan tanaman sawi, akan tetapi Andika tidak memiliki lahan yang luas di rumahnya. Selain itu, tanah yang ada di sekitar rumahnya kondisinya tandus. Padahal, tanaman sawi adalah jenis tanaman yang hidup di tempat lembab dan membutuhkan cukup air. Berdasarkan permasalahan tersebut, teknologi yang dapat diterapkan Andika adalah A. Hidroponik, B. Vertikultura, C. Kultur jaringan, ataukah D. Kultur embrio. Yang harus kita pahami bahwa di sini ada permasalahan si Andika tidak memiliki lahan yang luas dan juga kondisi tanah yang ada di sekitarnya itu adalah tandus. Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi yang dapat kita lakukan yaitu menentukan beberapa macam teknik yang dapat digunakan untuk menanam tanaman tetapi dalam kondisi lahan yang sempit. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menanam tanaman di lahan yang sempit antara lain untuk teknik yang pertama yaitu disebut sebagai hidroponik, di mana hidroponik ini merupakan teknik bertanam yang lebih memanfaatkan air daripada tanah. Jadi di sini kakak tuliskan medianya berupa air. Nah, salah satu caranya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan pipa air. Dan yang terpenting yang harus diperhatikan dalam membuat hidroponik adalah adanya suhu, kemudian nutrisi yang tepat untuk tanaman dan juga intensitas cahaya. Nah, teknik hidroponik ini dapat dilakukan hanya dengan lahan seluas 1 sampai 2 meter, 1 kali 2 meter yang dapat menampung sekitar 20 sampai 25 jenis tanaman. Nah, tanaman yang dapat dimanfaatkan atau ditanam dalam media hidroponik ini antara lain ada kangkung, sawi, seledri, dan beberapa hal yang lain. Konsep utama dari teknik hidroponik adalah mengganti unsur hara yang biasanya diperoleh tanaman dari tanah dengan memberikan nutrisi buatan pada air yang digunakan sebagai media tanam dalam hidroponik ini. Oleh karena itu, mekanisme hidroponik ini meskipun tidak memerlukan media tanah tapi memerlukan ketelatenan dan ketekunan untuk merawatnya. Karena setiap aliran air dan juga nutrisinya harus terkontrol dengan baik. Yang kedua ada vertikultura, berasal dari katanya berarti vertikal. Jadi ada di sini media tanam berupa campuran antara pupuk dan juga tanah gembur. Sedangkan untuk wadahnya itu menggunakan bisa botol bekas, pot, rak gantung, ataupun menggunakan pipa paralon dan juga bambu. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara menyusun secara vertikal. Jadi misalkan menggunakan bambu, itu disusun secara vertikal ke atas sehingga tidak memakan banyak tempat. Nah, media yang dibutuhkan itu cukup sederhana, di antara lain ada tadi yang menggunakan campuran antara pupuk dan juga tanah yang gembur. Jadi untuk teknik vertikultura ini diusahakan menggunakan tanah yang gembur. Nah, tanaman yang dapat ditanam itu adalah tanaman yang usianya relatif pendek seperti selada, seledri, kangkung, sawi, bayam, dan beberapa jenis tanaman sayuran lainnya. Mekanisme yang ketiga yaitu menggunakan rooftop garden atau dia kebun di atas genting ya teman-teman. Jadi untuk teknik rooftop ini digunakan untuk menanam tanaman yang ukurannya kecil. Tapi sebelum melakukan bercocok tanam, yang perlu diperhatikan adalah harus memastikan terlebih dahulu konstruksi atap di rumah itu dia kuat atau tidak. Sehingga teknik ini sebenarnya itu sangat cocok digunakan untuk orang-orang yang memiliki lahan yang sempit, biasanya di daerah perkotaan. Nah, selain dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam di lahan yang sempit, teknik rooftop garden ini bermanfaat untuk meredam panas matahari yang masuk ke rumah. Nah, sekarang kembali ke kasus yang ada di soal. Memang masalah utamanya adalah memiliki lahan yang tidak luas. Tetapi ada masalah yang kedua, yaitu kondisi tanah yang tandus, sehingga si Andika tidak mampu untuk menanam tanaman dengan media tanah. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan pertanyaan ini adalah teknik yang dilakukan yaitu teknik hidroponik. Karena teknik hidroponik ia adalah
teknik yang dilakukan untuk menanam tanaman tanpa media tanah, sehingga medianya menggunakan air. Dan ini sesuai dengan kondisi yang dilakukan, yaitu tanaman sawi, dia memiliki karakteristik dia dapat hidup di tempat yang lembab dan juga membutuhkan cukup air. Nah, itu tadi pembahasan soal untuk kali ini. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih.